Sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Patroli menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computus et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cita bakal munculnya akuntansi. Sering berjalannya waktu, ilmu akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Sekitar abad 19-18 terjadi revolusi industri yang menyebabkan akuntansi juga berkembang sebagai di daratan Amerika. Saat itu sistem akuntansi lebih dikenal dengan nama Anglo-Saxon menggantikan sistem kontinental. Perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai pada saat penjajahan Belanda. Saat itu Belanda menggunakan akuntansi dalam pembukuan. Pada catatan Ampoan Society, perusahaan milik Belanda menggunakan pencatatan dengan sistem kontinental, tetapi pada perkembangan sistem tersebut semakin ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Pengertian akuntansi. American Institute of Certified Public Accountants mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dinyatakan dalam uang, transaksi, dan kejadian-kejadian yang setidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasil-hasilnya. Adapun American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya. Saya akan menyebutkan beberapa manfaat akuntansi dan profesi akuntan. Ada beberapa manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Pemakai akuntansi. Pihak inter adalah orang yang berasal dari perusahaan atau berkaitan langsung seperti manajer. 1. Melindungi harta perusahaan. 2. Menyusun rencana perusahaan. 3. Mengukur laba atau rugi perusahaan. 4. Mengawasi kegiatan perusahaan. Pihak eksternal adalah orang yang berasal dari luar perusahaan seperti 1. Pemilik, 2. Investor, 3. Karyawan, 4. Kreditur atau bank, 5. Pemasok, 6. Pelanggan atau konsumen, 7. Pemerintah, 8. Masyarakat umum. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. 1. Relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut harus dapat memberikan ketegasan atau pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan. Relevansi juga mencakup nilai prediktif di mana informasi dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. 2. Keandalan atau reliability. Informasi dianggap andal jika Anda diverifikasi netral, disajikan secara tepat, bebas dari kesalahan, dan informasi harus dapat diandalkan dan dapat memberikan keyakinan pada penggunaan informasi. 3. Keberdayaan bandingan atau comparability. Informasi akuntansi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan antara perusahaan dengan perusahaan lain dan antara periode waktu yang berbeda. 4. Konsistensi. Informasi harus konsisten dalam penggunaan standar akuntansi. Artinya perlakuan akuntansi harus sama untuk kejadian serupa dari waktu ke waktu. Prinsip harga perolehan historical cost. Prinsip ini menekan bahwa aktivitas uang, utang, modal, penghasilan, dan biaya sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip realisasi penghasilan, yaitu pengukuran penghasilan yang dapat
ditentukan dari jumlah kas atau ekuivalennya dari jumlah aktivitas. Prinsip objektif, yaitu prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. Prinsip pengungkapan penuh, yaitu laporan keuangan harus dapat mengungkapkan informasi secara menyeluruh dan bersifat kualitatif. Prinsip konsistensis, yaitu prinsip ini akuntansi yang diterapkan secara konsisten baik dalam penggunaan teori maupun metode dasar pedoman maupun praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan pada periode sebelumnya. Bidang-bidang akuntansi keuangan. Bidang-bidang akuntansi keuangan ada pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi peranggaran, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi perbankan. Lalu ada beberapa profesi akuntan. Yang pertama, akuntan privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik adalah akuntan yang memberikan pelayanan jasa akuntansi sehingga akuntan publik bekerja secara independen. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah, ada akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Yang keempat, ada akuntan pendidik, akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para calon akuntan atau dosen atau tenaga ahli pengajar akuntan. Etika profesi akuntan. 1. Standar auditing. Standar auditing terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum berkaitan dengan 1. Pelatihan dan keahlian auditor independen. 2. Independensi dalam sikap mental. 3. Penggunaan keahlian profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan 1. Perencanaan pekerjaan dan pengawasan terhadap asisten pelaksana. 2. Pemahaman tentang pengendalian internal dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Pemerolehan bukti pemeriksaan yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Adapun standar pelaporan menyangkut hal-hal berikut. 1. Kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 2. Penjelasan atas inkonsistensi penerapan prinsip akuntansi yang ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Pengungkapan informasi yang memadai dalam laporan keuangan. 4. Tugas auditor untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Standar atestasi. Menurut standar akuntansi keuangan, atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dalam kompeten tentang kesesuaian pernyataan suatu perusahaan dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi sama halnya dengan standar auditing, yaitu terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. 3. Standar jasa akuntansi dan review. 1. Pengungkapan, kompilasi, dan review terhadap laporan keuangan. 2. Pelaporan atas laporan keuangan komparatif. 3. Laporan kompilasi atas laporan keuangan yang dimasukkan dalam formulir tertentu. 4. Standar jasa konsultasi. 1. Kecakapan profesional. 2. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. 3. Perencanaan dan pengawasan. 4. Data yang relevan dan memadai. 5. Kepentingan klien. 6. Kesepakatan dengan klien. 7. Komunikasi dengan klien. 5. Standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu berhubungan dengan hal-hal berikut. 1. Peraturan mengenai sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. 2. Perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. 3. Standar pelaksanaan. 4. Pelaporan review mutu. 6. Aturan etika kompartemen akuntan publik. Aturan etika kompartemen akuntan publik mulai berlaku secara efektif pada 5 Mei 2000 yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. 2. Standar umum dan prinsip akuntan. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Tanggung jawab kepada rekan profesi. 5. Tanggung jawab dan praktik lain.